saat sampai di sana kita harus melakukan lobby di bawah tekanan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi kita tetap harus bisa, selain memang misi Mercy adalah netralitas, tapi mau tidak mau kita harus tetap menggunakan netralitas itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa seperti itu, kita tidak bisa masuk ke lobby. Itulah lobby itu sangat penting, dan alhamdulillah saya dengan tim itu kayak learning by doing. Jadi kita bisa belajar di situ bagaimana lobby yang tidak membahayakan buat kita juga, tapi misi kita berhasil, yaitu menyalurkan amanah dari Indonesia langsung ke tangan ras Rohingya sendiri. Untuk bersikap netral saja sulit, ya, apalagi kita tidak netral gitu. Untuk netral aja ada pihak-pihak tertentu yang tidak bisa terima untuk memberikan misalnya bantuan kepada kedua belah pihak. Karena misi Mercy selalu harus netral, memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal-hal seperti ini sudah kami catat dalam langkah jejak kami, mulai dari Maluku dan Poso. Karena kita tahu ada konflik horizontal ya, antara masyarakat, dan kita bisa memberikan pertolongan kepada dua belah pihak yang konflik. Bahkan kita bisa melakukan operasi dalam satu kamar operasi antara pemeluk agama A dan agama B yang berbeda dan konflik pada saat itu. Nah di Syria nggak bisa, makanya kita Mercy agak sulit turun ke daerah-daerah yang terlibat konflik di Syria. Nah kita sudah mencoba untuk terlibat di daerah-daerah kamp pengungsi, tapi kamp pengungsi pun juga susah, karena sebagian dari kamp pengungsi adalah tempat rekrutmen dari pihak tertentu untuk mengambil orang-orang yang di kamp pengungsi itu menjadi fighter. Jadi tidak mudah kami masuk ke sana. Seperti contoh misalnya kamp Zaatari di Jordan. Relawan kita sudah sampai di sana, sudah sampai di mulut camp, tidak bisa masuk. Oleh sebab itu persoalan konflik Syria ini memang lebih tepatnya PBB yang turun tangan sebagai sebuah lembaga yang diakui. Tetapi peranan NGO yang non-governmental ya, dan tidak terlibat sebagai subkontraktor dari PBB sebenarnya bisa terlibat. Tapi harus mencari kamp-kamp pengungsi yang bisa netral, bisa menerima kita. Memang berat. Ini suatu hal yang tidak mudah. Seperti contoh misalnya konflik Maluku. Ini melibatkan esensi dari kehidupan, yaitu religiusitas. Nah ini dibenturkan di dalam komunitas yang kita sebut masyarakat. Nah, kita sebagai salah satu pemeluk agama pasti merasa secara emosional terlibat. Tetapi secara profesional, ya, kita sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai relawan, kita tidak boleh melakukan keberpihakan pada saat kita melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Ini memang berat, tapi harus dilakukan. Kalau tidak, kita akan menjadikan diri kita, lembaga kita sebagai suatu kelompok yang terlibat dalam konflik atau bagian dari pembuat masalah. Kemudian untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit, karena Tacloban itu, Filipina itu daerah kepulauan, untuk menjangkau daerah yang sulit, pulau-pulau yang sulit, dulu sempat terpikir kita pakai akomodasi apa ya, transportasi kita apa yang kita pakai gitu. Ternyata Allah kasih kemudahan lagi. Pihak kalau di sini mungkin setingkat bupati sangat respect menyiapkan transportasi yang kita butuhkan sampai semua misi berjalan baik. Ternyata kadang-kala ketika kita belum berangkat, ketakutan itu sangat besar. Tapi setelah kita jalani, itu akan hilang. Kemudian bagaimana persaudaraan, perkawanan,
sahabat-sahabat non-muslim itu menjadi sangat dekat dengan kita, begitu. Sebuah konflik yang telah terjadi 20 tahun, dari tahun awal 90-an baru kita mengerti apa sebetulnya konflik yang ada di sana. Selain melakukan pengobatan, kita juga melakukan assessment. Apakah kita punya sesuatu yang akan kita lakukan di Somalia selain memang kerjasama kita dengan IHH, yaitu sebuah LSM atau organisasi dari negara Turki. Di Somalia kita melihat bahwa konflik itu bisa menjadi sebuah komoditas bisnis, sehingga sebuah daerah pengungsian itu dipertahankan dan sebuah konflik dipertahankan. Itu membuat saya terbuka bahwa dunia ini begitu kejam, membuat sebuah komoditas bisnis seperti ini. Sepertinya kembali terjadi bentrokan di dalam sana. Masalahnya ketika terjadi kerusuhan adalah adanya emosi masyarakat yang kadang-kadang tidak bisa dikontrol lagi dan tidak bisa melihat mana yang medis yang sebenarnya harus jangan diganggu, karena kita akan bersifat netral dan menolong kedua belah pihak. Jadi tentu dalam hal ini Mercy saat itu ada 2 ambulans, satu masuk dari arah pihak masyarakat, satu masuk dari arah pihak keamanan, dan pada saat itu yang terjadi memang ambulans Mercy sendiri ikut terkena dampak kemarahan dari masyarakat karena batu dilemparkan di mana-mana gitu, dan salah satu ambulans terkena lemparan batu, dan pada akhirnya ambulans yang tim yang masuk ke pihak keamanan itu yang banyak turun karena banyak sekali aparat keamanan yang terluka, baik ringan maupun luka parah, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Yang paling diingat ya karena mau tidak mau kita terpaksa melakukan tindakan medis di lapangan karena tidak bisa evakuasi. Dalam hal ini ada beberapa aparat keamanan yang terkena bacokan dan luka robek yang lebar, mau tidak mau harus dilakukan tindakan medis, dijahit di lapangan, tentu dengan menggunakan peralatan medis sesuai dengan standar. Tapi tentu saja ketika itu dilakukan dalam kondisi yang sedang penuh tekanan, ada banyak keraguan-raguan dan kadang-kadang kekhawatiran ketika kita bekerja, keamanan kita sendiri itu bisa terancam. Tapi alhamdulillah sampai selesai konflik itu kita bisa kembali dengan selamat dan tim tetap aman. Terdampar kurang lebih sekitar 1 hari.
Kenapa bisa terdampar? Karena waktu itu perahu yang kami tumpangi rusak, mesinnya rusak. Jadi saat di pertengahan jalan sebelum sampai ke suatu desa yang kami akan tuju, itu tiba-tiba perahu mesinnya mati. Lalu kemudian saat mati kami semua hanya berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas kondisi saat itu sudah sekitar sore hari. Kita berharap ada bantuan yang datang, sedangkan sinyal juga tidak ada. Akhirnya dari kami semua mencoba untuk mencari suatu sandaran, yaitu ada sedikit pulau kecil. Mungkin saat itu kami berhenti di situ. Lalu saat berhenti, kami tidak bisa turun dari perahu karena memang kedalamannya dari laut tersebut sangat dalam, sehingga kami terpaksa untuk berdiam diri di perahu tersebut menunggu adanya bantuan datang. Tapi kita tunggu sampai semalam bantuan pun tidak datang. Sampai kita coba lihat handphone ada sinyal atau tidak, ternyata tidak ada. Melihat begitu banyak pengungsi yang hanya ada di tenda, anak kecil, bahkan orang tua, miris sekali sebenarnya melihatnya. Cuman masalah konflik saja, sengketa tanah bisa menyebabkan seperti itu. Apalagi sempat ada berita tentang pembunuhan, itu sempat membuat saya takut. Cuman karena saya pergi tidak sendiri, dan saya yakin tujuan saya di sini tidak salah, saya hanya ingin membantu. Ya, saya bismillah saja, dan alhamdulillah semua dilancarkan dan saya bisa membantu yang orang-orang yang memang membutuhkan tenaga saya. Itu semua nih kenal semua, saling kenal. Ya, satu kampung. Kenal semua. Yaitu dengan cara kita kunjungi mereka satu persatu dari rumah ke rumah dengan tidak menunggu. Memang kita membuka posko, tapi kita lebih mengutamakan kita mengunjungi rumah satu persatu dan mendengarkan apakah yang mereka keluhkan, kondisi awal gimana sebelum bencana, dan setelah bencana seperti apa. Lalu kita akan menjalin apakah yang mereka takutkan, trauma apa yang mereka rasakan. Lalu akhirnya terjadi komunikasi di antara kita, saling sharing, saling berbagi cerita. Lalu mereka mulai menceritakan apa saja yang mereka butuhkan. Kami bergerak atas nama rakyat Indonesia. Membantu berdasarkan urgensi. Dengan versi kami paham arti relawan. Sebagai bentuk jihad profesional, Memberi bantuan kesehatan untuk Bagi saya ini adalah hidup. Mercy for the most neglected and most vulnerable. kurangi penderitaan korban. yang paling panggilan hati, bukan perasaan. Kami adalah korban dan manusia. Tanggung jawab besar, tapi saya tidak terbebani. Ini terhadap amal saya, agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Pilihan hidup saya untuk membantu sesama. Tidak saya. Menjadi rahmatan lil alamin. Apapun, dimanapun, selama ada jalan, insya Allah kami datang. Karena amanah harus bersama. Tidak ada yang sulit. Semua bermula dari keikhlasan. Selalu netral dalam setiap sikap.